LTPM Unpad. Bapak, Ibu, Romo, dan Suster yang kami hormati, seperti kita ketahui bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Katolik Parahyangan telah menerbitkan prosedur pengajuan pencatatan hak cipta revisi kedua. Dan berikut kami sampaikan tutorial pengajuan pencatatan hak cipta untuk prosedur revisi kedua tersebut. Siapa saja yang boleh mengusulkan pencatatan hak ciptanya ke LPPM? Menurut prosedur pencatatan hak cipta P10 revisi kedua tertanggal 1 Agustus 2020 dan surat edaran LPPM nomor 3 /LPPM /07/177/I tertanggal 27 Juli 2020. Yang pertama adalah dosen Unpad, baik tetap ataupun kontrak. Yang kedua, tenaga kependidikan Unpad, baik tetap ataupun kontrak. Pada prosedur pencatatan hak cipta edisi pertama, disebutkan bahwa dosen dan tenaga kependidikan Unpar mengajukan pencatatan hak ciptanya secara manual. Dalam artian dokumen dan juga berkas dikirim langsung ke LPPM. Sedangkan pada prosedur pencatatan hak cipta revisi kedua, dosen Unpar mengajukan melalui si LPPM, sedangkan tenaga kependidikan Unpar masih dilakukan secara manual. Ada dua jenis pilihan pemegang hak cipta. Yang pertama, hak cipta dialihkan ke Unpar, dan yang kedua, hak cipta dipegang pencipta itu sendiri. Kami akan sampaikan bagaimana pengajuan pencatatan hak cipta yang dilakukan oleh dosen Unpar. Dan berikut alur prosedur untuk pencatatan hak cipta yang dilakukan oleh dosen. Yang pertama, silakan login si LPPM, pilih menu hak cipta, lengkapi data, kirim dan unggah dokumen, kemudian LPPM akan memvalidasi data, memproses keuangan dan tanda tangan, lalu memproses pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI, sampai DJKI menerbitkan e-sertifikat dan LPPM akan mengunggah e-sertifikat tersebut di si LPPM pengusul, sehingga pengusul dapat mengunduh langsung e-sertifikat di si LPPM. Bapak, Ibu, Romo, dan Suster, berikut kami sampaikan bagaimana tata cara pengajuan hak cipta melalui si LPPM. Tentu yang pertama, silahkan login si LPPM melalui akun Ibu, Bapak, Romo, dan Suster. Setelah itu, silahkan pilih menu hak cipta. Berikutnya, silahkan klik tambah pengajuan dan akan muncul beberapa tab yang perlu diisi. Yang pertama, silahkan Bapak, Ibu, Romo, Suster mengisi identitas pengusul. Setelah itu, jangan lupa tentunya untuk mengisi alamat sesuai dengan KTP. Dan jangan lupa juga klik simpan. Berikutnya, silahkan isi identitas ciptaan. Ada berbagai jenis ciptaan yang bisa Bapak, Ibu, Romo, dan Suster pilih, begitupun dengan subjenis ciptaan. Silahkan disesuaikan dengan karya ciptaan yang akan diajukan pencatatan hak ciptanya. Jangan lupa isi judul ciptaan dan juga uraian singkat ciptaan. Berikutnya, silakan isi identitas pencipta. Jika terdapat lebih dari satu orang pencipta, silakan Anda pilih ya, tambah pencipta. Ada pilihan jenis pencipta. Yang pertama, dosen Unpar, mahasiswa Unpar, dosen non-Unpar. Silahkan pilih sesuai dengan yang diharapkan. Hal berikutnya yang perlu Bapak, Ibu, Romo, dan Suster perhatikan ketika mengisi identitas pemegang hak cipta. Jika pemegang hak cipta dialihkan ke Unpar, silakan pilih ya. Dan secara otomatis pemegang hak cipta akan tertulis Universitas Katolik Parahyangan dan data pelengkapnya. Kemudian, jika identitas pemegang hak cipta tidak dialihkan atau dipegang pencipta, silakan pilih tidak. Secara otomatis pemegang hak cipta akan tertulis daftar nama pencipta, di mana Bapak, Ibu, Romo, dan Suster telah mengisikannya pada tab identitas pencipta sebelumnya. Kemudian, Bapak, Ibu, Romo, dan Suster diminta untuk mengisi capaian, dan untuk mengisi capaian ini pastikan tab penelitian dan pengabdian masyarakat dipilih terlebih dahulu dan diisi, sehingga
asal karya ciptaan dapat dipilih karena data ini tersinkron dari data penelitian atau pengabdian masyarakat yang telah diisi oleh Bapak, Ibu Romo, dan Suster. Ya, kemudian silahkan pilih jenis, tahun, dan judul penelitian atau pengabdian. Dan jika berhasil, data akan tersimpan di kolom di bawah. Berikutnya, upload formulir. Di dalam upload formulir ada 2 jenis. Jika dialihkan ke Unpar, akan muncul 4 dokumen yang perlu Bapak, Ibu Romo, dan Suster isi. Ada surat kuasa, surat pengalihan hak cipta, surat rekomendasi rektor, dan surat pernyataan Unpar. Dan keempat dokumen ini harap dikirim ke LPPM untuk diproses tanda tangannya baik oleh Kepala LPPM dan juga oleh Rektor. Jangan lupa Bapak, Ibu, Romo, dan Suster silahkan mengupload KTP dan NPWP seluruh pencipta dan juga karya ciptaan yang akan diajukan. Jangan lupa juga klik kirim. Apabila pemegang hak cipta tidak dialihkan atau dipegang sendiri oleh pencipta, ada 2 dokumen yang perlu diisi. Yang pertama, surat pernyataan. Yang kedua, surat kuasa. Jangan lupa KTP dan NPWP seluruh pencipta diupload, kemudian surat pernyataan dan juga karya yang akan diajukan. Dan perlu kami sampaikan maksimal file yang diupload berukuran 5 MB dengan eksistensi PDF atau dokumen. Surat pernyataan sekali lagi diupload, sedangkan surat kuasa dikirim ke LPPM. Jangan lupa klik kirim. Selanjutnya kami akan sampaikan tata cara pengajuan pencatatan hak cipta yang dilakukan oleh tenaga kependidikan. Dan berikut alur prosedurnya. Yang pertama, silakan unduh formulir 37 atau F37 di website resmi LPPM, lppm.unpar.ac.id. Siapkan berkas pendukungnya, lengkapi data, dan kirim dokumen ke LPPM. Kemudian LPPM akan memvalidasi berkas dan data, memproses keuangan dan tanda tangan ke Kepala LPPM, juga Rektor, dan memproses pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI melalui website resmi DJKI. Apabila tidak ada perbaikan dan semua telah disetujui, DJKI akan menerbitkan e-sertifikat, dan e-sertifikat akan LPPM unduh di website resmi DJKI dan mengirimkan melalui email ke pengusul. Adapun persyaratan dokumen yang perlu disiapkan, apabila pemegang hak cipta dialihkan ke Unpar, silakan isi dan lengkapi formulir 37, surat pengalihan hak cipta yang telah ditandatangani oleh seluruh pencipta di atas materai, surat kuasa yang telah ditandatangani oleh seluruh pencipta di atas materai, kemudian surat pernyataan Unpar dan surat rekomendasi Rektor, yang kemudian LPPM akan proses tanda tangannya ke Rektor. Jangan lupa lampirkan kopi KTP dan NPWP pencipta, juga karya ciptaan yang diajukan. Apabila pemegang hak cipta tidak dialihkan ke Unpar atau dipegang oleh pencipta itu sendiri, silahkan isi formulir 37, surat kuasa yang telah ditandatangani oleh seluruh pencipta di atas materai, surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh seluruh pencipta di atas materai, lampirkan kopi KTP dan NPWP pencipta, juga karya ciptaan yang diajukan hak ciptanya. Adapun format dokumen secara lengkap dan prosedur P10 revisi kedua dapat diunduh pada website LPPM, lppm.unpar.ac.id bagian prosedur. Demikianlah tutorial pengajuan pencatatan hak cipta menurut prosedur atau P10 revisi kedua. Apabila Bapak, Ibu, Romo, dan Suster masih ada pertanyaan, silakan menghubungi LPPM di Gedung Rektorat lantai 4 atau email kami di lppm@unpar.ac.id dengan nomor VoIP 10401 atau WA kami di 0822 5806 1797. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami tunggu karya Anda. Selamat berkarya.